sobat, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wazu. Saya dari SMA 1 Gedayan, Pasuruan. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses geologi. Proses geologi itu dibagi dua, proses endogen dan eksogen. Proses endogen terbagi tiga aktivitas, yaitu aktivitas pertama tektonisme, kedua vulkanisme, dan terakhir seismik. Proses tektonisme atau diskolasi. Proses tektonisme atau diskolasi dipengaruhi oleh dua gerak orogenesa dan epirogenesa. Gerak orogenesa yaitu gerak cepat wilayah sempit, sedangkan gerak epirogenesa gerak lambat wilayah luas. Gerak orogenesa mengakibatkan patahan dan lipatan. Patahan yaitu patahan terbentuk akibat lapisan batuan yang terlipat, patah, dan bergeser, sedangkan lipatan terjadi akibat tekanan secara vertikal terus menerus pada lapisan batuan yang lentur. Gerak epirogenesa dibagi dua, epirogenesa positif dan negatif. Epirogenesa positif yaitu turun, sedangkan negatif yaitu naik. Jenis-jenis lipatan. Jenis-jenis lipatan itu dibagi 5. Yang pertama, lipatan tegak, yaitu lipatan yang bidang sumbunya tegak lurus dengan bidang lipatan. Yang kedua, lipatan miring, lipatan yang memperoleh tekanan terus-menerus. Yang ketiga, lipatan rebah, yaitu lipatan yang memiliki bentuk landai. Yang keempat, lipatan menggantung, kelanjutan dari lipatan miring yang terus mendapat dorongan. Yaitu yang terakhir, isoklin, lipatan yang memiliki bidang sumbu sejajar dengan yang lain. Jenis-jenis patahan. Jenis-jenis patahan dibagi 3. Yang pertama, normal fault. Yang kedua, reverse fault. Yang ketiga, strike slip faults. Normal fault terjadi akibat pengaruh gaya gravitasi. Reverse fault, geseran blok batuan yang tidak sama. Strike slip fault yaitu terjadi akibat gaya gesekan. Aktivitas vulkanisme. Vulkanisme terbagi menjadi 2 proses, intrusi dan ekrusi. Intrusi yaitu proses magma yang bergerak di dalam bumi yang berbentuk batolit, batu sedimen, lakolit, dan batu metamorf. Ekstrusi yaitu proses magma yang bergerak di luar permukaan bumi. Proses ekstrusi dibagi 2, proses erupsi dan mengeluarkan. Proses erupsi terdiri dari 3 bagian, sentral, area, dan linear. Sentral yaitu keluarnya magma melalui lubang bentuk gunung sehingga membentuk muka bumi. Contoh, gunung api Perisai, Starto, dan Maar. Area yaitu ledakan yang terjadi karena magma dengan permukaan bumi sehingga membentuk lubang yang besar. Linear yaitu magma yang keluar dari retakan kulit bumi sehingga memberi sebuah plato. Mengeluarkan. Proses mengeluarkan kemudian akan mengeluarkan eklasi, eflata, dan lava gunung dan lahar. Aktivitas seismik. Aktivitas seismik di sini kita untuk mencari 2 artikel jenis-jenis gempa berdasarkan penyebabnya. Di sini saya akan mencari gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Yang pertama, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas magma. Jelaskan penyebab gempa yang terjadi. Gempa bumi vulkanik ini terjadi akibat aktivitas magma pada gunung berapi. Analisislah dampak fisik yang terjadi berdasarkan artikel gempa tersebut. Gempa bumi ini terjadinya retakan tanah, deformasi, perubahan bentuk, dan posisi tanah. Analisislah dampak sosial yang terjadi berdasarkan artikel gempa tersebut. Kelaparan, kemiskinan, menimbulkan penyakit baru. Gempa bumi tektonik yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempengan plat tektonik di lapisan litosfer. Jelaskan penyebab gempa yang terjadi. Gempa bumi tektonik ini akibat pergeseran lempeng plat tektonik di lapisan litosfer. Analisislah dampak fisik yang terjadi.
kerusakan bangunan, longsor, dan terbentuknya gunung berapi baru. Analisislah dampak sosial yang terjadi, kelaparan, kemiskinan, dan munculnya penyakit baru. Cukup video dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau penjelasannya kurang tepat dan memadai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya.